Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, tak henti-hentinya puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmatul imdad, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita semuanya untuk senantiasa melaksanakan titahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kita sampaikan kepada Habibi tertinggi, Habibah tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya yang mulia, sahabatnya yang gagah serta pemberani, sampailah kepada kita semua yang mengaku sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, terasa perputaran waktu begitu cepat. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari tanpa permisi, pekan pun berjalan perlahan tanpa bosan. Kita sudah berada di tanggal 23 Muharram 1440 atau 41 Hijriah. Syariatnya usia kita bertambah 1 tahun. Tetapi ingat, hakikatnya usia kita malahan sudah dikurangkan 1 tahun. Ibarat sebuah volume, semakin hari semakin berkurang. Akan ada saatnya kita berhenti pada satu titik. Apa titik itu? Kematian. Oleh karena itu, pengajian malam ini adalah sebagai bentuk kontemplasi, renungan bagi kita semuanya, bagaimana kita bisa mengisi
bulan Muharram tahun baru ini dengan amalan ibadah terbaik kita semuanya. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian semua. Walaupun ayat ini biasa suka dijadikan bekal bagi orang yang berangkat umroh ataupun haji, tetapi ini adalah bekal bagi kita semuanya. Berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Sekali lagi, bekal terbaik kita adalah bekal takwa. Harta yang kita kumpulkan setiap hari belum tentu bisa dibawa. Keluarga yang cintanya begitu mendalam kepada kita tidak ikut. Tetapi satu yang abadi adalah amal soleh kita atau ketakwaan kita semuanya. Korelasi ayat ini dapat kita lihat di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian semua kepada Allah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wal tanzur, ini adalah fi'il amar. Hendaklah kalian memperhatikan, hendaklah kalian bermuhasabah, hendaklah kalian berkontemplasi. Siapa? Nafsun, setiap diri, setiap jiwa. Ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok? Ibu-ibu sudah siap untuk hari esok? Bapak-bapak sudah siap? Hari esok bukan yaumul isnin, tetapi yaumil qiyamah. Bekal untuk kematian kita apakah sudah siap? Sudah dipersiapkan dari sekarang? Ini adalah pernyataan Allah atau perintah kepada kita semuanya. Allah mengulang kembali wattaqullah. Kalimat takwa diulang 2 kali. Kalau para ahli qawaid ini merupakan taukid, sebuah penguat. Berarti di sini adalah penekanannya adalah kalimat takwa. Esensinya adalah takwa. Bertakwalah kalian semua. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirun, maha mengetahui bima ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Dimanapun kita berada, ketika kita beramal soleh, walaupun tidak ada yang melihat, pasti kita dapat melihatnya. Dimanapun kita berbuat kemaksiatan sedikit pun, pasti kita bisa melihatnya. Sehingga ada kita mengenal kalimat ihsan. Apa sih ihsan itu? Al-ihsanu an ta'budallah. Kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah. Ibu dan bapak pernah melihat Allah? Ketika kita sholat, apakah kita pernah melihat Allah? Tetapi Allah mengatakan anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Coba kalau kita ketika sholat, kita hadir hudurul qalbi, menghadirkan hati kepada Allah, ingat kepada Allah, pasti kita melaksanakan sholatnya dengan khusyuk, dengan penuh ketawaduan. Fa illam takun tarahu, tetapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka, melihat. Ketika kita beribadah, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tetapi ingat, Allah maha melihat. Allah melihat kita semuanya. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, sekali lagi, di tahun baru Muharram ini, maka kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, janganlah kalian semua mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian sudah berserah diri. Kalian dalam keadaan muslim. Dan iman dan takwa adalah
bekal yang akan menyelamatkan kita baik di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Ingat, orang yang bertakwa di dunia ini Allah jamin rezekinya. At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan setiap urusannya, setiap permasalahannya makhraja, ada jalan keluarnya. Ibu-ibu pernah punya masalah? Bapak pernah punya masalah? Pernah atau sering? Sering atau rutin? Tetapi kita mengadu hanya kepada Allah. Pasti ada solusinya. Makhraja, ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah itu Maha tahu. Mengadu saja kepada Allah. Ya Allah, saya punya masalah ya Allah. Ya Allah, saya, silahkan. Allah Maha tahu. Insya Allah akan ada jalan keluarnya. Kuncinya adalah takwa. Sehingga Al-Hakim di dalam hadisnya meriwayatkan, irtanim khamsan qabla khamsin, gunakan masa yang 5 sebelum datang masa yang 5 lagi. Yang pertama, syababaka qabla haramika, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kita pernah muda semuanya. Katanya masa muda itu adalah masa yang begitu indah, syarat dengan cita-cita yang penuh dengan romantika. Indah masa muda, selalu diingat, dibikin sebuah kenangan, kan begitu. Keindahan masa muda Allah menghiasi dengan badan yang sehat, tubuh yang kuat, wajah yang indah dan memikat, walaupun ada jerawat, tetapi jangan gawat katanya, karena masih ada obat di toko-toko keindahan masa muda. Tetapi kalau kita sudah tua, kulit sudah mulai kendur, pendengaran sudah mulai namur, penglihatan sudah mulai kabur, gigi sudah banyak yang gugur. Kalau makan hanya kuat dengan sedikit-sedikit tertidur di atas, jangan-jangan sebentar lagi akan, jangan, kita doakan semoga panjang, amin ya Allah ya Rabbal, Allahumma tawwil umrana, ya Allah panjangkan umur taat kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Coba kita bedakan maksud saya masa muda dengan masa tua. Ada guru kami ini. Jadi masa muda dengan masa tua tentu berbeda. Oleh karena itu, gunakan kesempatan masa muda sebelum datang masa tua. Imam Ghazali mengatakan, belajarlah kamu di waktu pagi. Belajar di waktu pagi. Bekerja di waktu siang. Makan di waktu sore, tidur di waktu malam. Kalimatnya sangat sederhana. Filosofisnya begini. Belajarlah kamu di waktu pagi, artinya belajar selagi muda. Kita tahu ada ungkapan at-ta'limu fi sighari, belajar selagi muda bagi mengukir di atas kan-naqshi 'alal hajar. Kita nulis di batu atau kita bikin pahat di batu sulit, Pak. Tetapi ketika sudah jadi pahatan kita, gak bakalan hilang. Tetapi at-ta'limu fil kibar, belajar sudah kita dewasa, kan naqsi 'alal ma, bagaikan menulis di atas air. Bisa gak menulis di atas air? Bisa, tetapi hilang lagi kan? Nah, Bapak nulis, Ibu nulis apa, angka 1, hilang lagi. Nah, sehingga oleh karena itu, selagi masih muda, jangan lupa kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya seorang pemuda itu demi Allah
hanya dengan ilmu dan takwa. Subhanallah. Jadi anak-anak kita kasih motivasi supaya terus belajar dan belajar. Nah, di dalam kitab Akhlaqul Banin jilid yang pertama ada sebuah cerita. Seorang anak ketika di kebun bertanya kepada ayahnya, "Hei ayah, kok kenapa pohon ini ya nggak lurus?" Pertanyaan seorang anak kepada ayahnya. "Oh, ini tukang kebun lupa ketika pohonnya masih kecil, lupa tidak diluruskan." "Wah ayah, udah kita luruskan aja ayah sekarang." Ayahnya tersenyum, "Jangan nak, nanti patah." Anak kita kalau kita tidak luruskan sejak kecil, sudah dewasanya sulit. Ibarat begitu. Sehingga jangan salah, kalau di sana Bu, di sana yang jauh, ketika tabligh akbar yang di depan itu nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak, rukun Islam, ayah. Kenapa? Wajar, sudah sepuh, sudah beda penangkapannya. Nah, tetapi kalau yang masih muda, rukun Islam, ayah, 5 kan gitu. Ya, jadi gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Syubbanul yaum rijalul ghad. Young today is leader tomorrow. Sekarang pemuda, anak itu kita didik, suatu saat dia akan menjadi seorang pemimpin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian yang kedua kata Imam Syafi'i tadi, bekerjalah kamu di waktu siang. Artinya kalau kita sudah punya ilmu, ingat, kita tidak boleh pelit untuk berbagi. Share ilmu kita. Orang yang membutuhkan kita kasih pencerahan. Man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, kemudian menyembunyikan ilmunya itu, uljima bilijamin minan nar, maka ia akan diranjam dengan api neraka. Nauzubillah summa nauz. Amalkan ilmu itu untuk kebaikan kita bersama. Yang ketiga, makanlah kamu di waktu sore, artinya nikmati hasil perjuangan kita. Sejak kita mencari ilmu, maka silahkan nikmati. Tapi jangan lupa bahwa kita suatu saat, tidurlah kamu di waktu malam, artinya kembalilah menghadap Allah dengan tenang. Iqbal, seorang penyair, pernah bilang, kamu lahir ke dunia dalam keadaan menangis. Katanya kita semuanya nangis Pak ya, ketika kita lahir itu kita nangis. Malah kalau kita nangis itu dokternya bilang, kenapa kok gak nangis kan gitu. Tetapi orang tuanya walaupun anaknya nangis senang. Ketika kita menghadap Allah kelak, kita dalam keadaan tersenyum, kata Iqbal. Tetapi orang yang ditinggalnya semuanya menangis kehilangan. Kenapa? Karena banyak jasa yang kita kerjakan. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, firaghaka qabla syughlika. Gunakan masa sempatmu sebelum datang sempitmu. Gunakan masa sempatmu sebelum habis waktunya, gitu boleh. Atau gunakan masa sempatmu sebelum kita sibuk. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Kalau orang Arab pernah bilang, la ta'udul ayyam allati qad madat, tidak akan kembali waktu yang sudah berlalu. Coba, kita bisa kembali lagi gak ke masa yang dulu Pak Bu? Tidak bisa. Bisa tapi cuman menghayal mungkin ya. Ya Allah, seandainya saya kembali lagi, itu kan di dalam syair itu, seandainya saya kembali lagi ke masa muda, ya, laita syabab ya'udu yauman. Tetapi menggunakan kalimatnya laita, tidak la'alla. Kalau la'alla kan taroji, kalau laita itu adalah sesuatu yang mustahil. Seandainya aku kembali lagi ke masa muda, tetapi sudah menggunakan laita, artinya tamani di sini adalah tidak mungkin.
maka aku akan mengerjakan ini dan ini. Mustahil, tidak akan bisa. Kalimat saya saja menggunakan kalimat laita. Artinya, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali lagi. Sehingga Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wal asr, demi masa. Wawunya waw harap qasam. Kenapa Allah bersumpah? Kalau diawali oleh huruf qasam, bersumpah, berarti di sini artinya kalimat sesudahnya ini adalah mengabarkan sesuatu yang sangat substansi, sangat penting sekali, harus diperhatikan. Wal-lail wad-duha wal asr, demi waktu asar, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusr, berada dalam kerugian. Coba perhatikan ayat ini. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Bukankah kita ini manusia? Kita berada dalam kerugian. Tetapi ada istisna, illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, ini adalah pengecualiannya, yang tidak akan rugi. Apa iman itu? Iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kemudian wa iqraru bil lisan, mengucapkannya dengan lisan. Wa arkanu bil arkan, kemudian melaksanakannya dengan anggota badan kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya beriman tetapi nggak sholat, berarti hanya di mulut saja imannya. Karena iman itu adalah hati, kemudian mulut, lalu ada aplikasinya. Nah, itu adalah iman. Orang yang tidak akan rugi adalah yang pertama, amanu, orang yang beriman. Kemudian wa'amilus sholihat, dan yang beramal soleh. Iman kemudian diiringi dengan amal soleh. Wa tawasau bil haq, kemudian saling menasihati, musyarakah, ya, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Apa kesabaran ini? Sabar ini dibagi beberapa bagian. Sabar ketika kita melaksanakan ibadah. Bapak dan Ibu, terkadang ketika kita melaksanakan ibadah itu, wah, ujiannya luar biasa, Pak. 1000 ujian itu di depan mata kita. Kita mau pengajian saja, aduh udah baru pulang, udah capek, udah ngasuh incu, kan gitu ya. Nah, jadi katanya ngasuh incu itu memang obat stres. Kalau incunya 1. Nah, jadi ketika kita melaksanakan sebuah kebajikan, itu kita harus bersabar. Sabar ketika kita melaksanakan ibadah. Apalagi sholat subuh, bangun jam 4, bangun setengah 4, kan kita pengennya tidur. Kita pengennya kan mengikuti hawa nafsu, tetapi ya Allah, ini sudah datang panggilan. Hayya 'alas shalah. Sudah ada panggilan. Nah, kita bergegas untuk datang ke masjid. Sabar ketika kita melaksanakan ibadah. Sabar yang kedua, sabar ketika kita yaitu meninggalkan maksiat. Kan kita pengennya mah poya-poya, hura-hura, kan kita pengennya begitu, mengikuti hawa nafsu. Tetapi ya Allah, sabar, karena ini adalah tidak boleh, ini adalah dilarang. Sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Sabar yang ketiga adalah sabar ketika kita ditimpa musibah. Jadi ketika kita sabar ditimpa musibah, maka setelah sabar kita harus ikhlas.
Ikhlas ada dua. Ikhlas ketika memberi, ini kaitannya ketika kita bersedekah. Ikhlas ketika kita memberi, tetapi ketika kita diuji, ikhlas kita menerima. Ketika kita diuji, diberikan musibah, ikhlas menerima. Ikhlas kaitannya memberi dengan sedekah, ikhlas ketika menerima ketika kita ditimpa musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mengembalikannya kepada Allah. Ini yang kedua, gunakan masa sempatmu sebelum datang sempitmu. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah menurunkan hanya surah Al-Asr saja, gak usah ada Al-Fatihah, gak usah ada Al-Baqarah, sudah surah Al-Asr saja sudah cukup. Kata Imam Syafi'i, kenapa? Karena kalau kita bisa memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, maka kita akan selamat, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Yang ketiga, Imam Hakim meriwayatkan, ghinaka qabla faqrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang miskin, sebelum datang fakirmu. Ingat, kekayaan adalah titipan yang harus kita berikan kepada orang yang berhaknya. Karena kalau Allah sudah mengambilnya, tidak ada yang bisa menghalangi. Gunakan masa kayamu sebelum datang fakirmu. Sebagai renungan, saya bacakan surah Ibrahim ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum, jikalau kalian semua bersyukur, la azidannakum, maka pasti, lamnya lam amar, pasti kami akan berikan tambahan nikmat kepadamu. Ketika kita bersyukur, syukur itu adalah sarful abdi ala in'amihi, menjalankan apa atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kendaraan mobil kepada kami. Tetangga pakai motor, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya punya motor, tetangga punya sepeda. Alhamdulillah ya Allah, saya punya sepeda, tetangga jalan kaki kalau mau ke pasar. Tetapi bagi orang yang jalan kaki, ya Allah, tiap hari saya jalan kaki sehat ya Allah. Tetangga asam urat, rematik. Kata yang asam urat rematik, alhamdulillah ya Allah, walaupun asam urat rematik, Engkau masih memberikan kesempatan bisa jalan. Tetangga lumpuh. Orang yang lumpuh, alhamdulillah ya Allah, walaupun kami lumpuh, Engkau masih memberikan kesempatan hidup. Tetangga kemarin inna lillahi wa inna ilaihi, melihatnya ke bawah, tidak ke atas. Kenapa? Kalau kita selalu melihat ke atas, seakan-akan Allah itu tidak pernah memberikan nikmat kepada kita. Ini artinya syukur nih. Ketika kita syukur nikmat,
Allah berikan tambahan nikmat kepada kita. Pertanyaan kita, loh kenapa itu orang-orang non-muslim, si enci gak pernah sholat tapi kok hartanya banyak? Ingat, ada istidraj. Kalau ada orang yang bermaksiat tetapi hartanya banyak, kita gak usah iri. Kita gak usah iri, gak usah hasad. Karena suatu saat Allah akan membelokkan, Allah akan membalikan. Kalau dia tidak bersyukur kepada Allah, kalau dia tidak mengeluarkan di dalam zakatnya, sedekahnya, infaknya dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi kita tidak boleh apalagi kepada orang non-muslim. Bukankah orang non-muslim itu surganya surga dunia, ibu-ibu ya? Nah, kita kan nanti surga yang di akhirat, surga yang abadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetapi wala in kafartum, jikalau kalian semua kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku yang amat pedih, yang amat berat. Ar-Raghib al-Isfahan, beliau mengatakan seseorang tidak bersyukur disebabkan 3 hal. Ingat, seseorang tidak bersyukur disebabkan 3 hal. Pertama, salah menilai ukuran. Ya Allah, kalau saya sudah kebeli ini, ya Allah, saya akan rajin ke masjid, ya Allah. Tanpa kita bilang juga, Allah Maha tahu, ibu-ibu. Keinginan kita baru kertek dina hati juga, Allah Maha tahu. Oh, ini sekarang hajatnya ini. Allah berikan, Allah kabulkan. Apa mengatakan pada, ya Allah, nanti dulu ya Allah, saya mau pengajian, ternyata sekarang sibuk ya Allah. Ya Allah, kalau jabatan saya di kantor sudah aman, posisi saya sudah enak ya Allah, seakan saya santuni itu orang-orang di depan rumah saya ya Allah, akan saya berikan dia ya Allah. Allah kabulkan dia jadi sebuah direktur di kantornya. Apa yang ia katakan? Ya Allah, ternyata saya sekarang banyak meeting ya Allah. Nanti aja dulu ya Allah. Salah menilai ukuran, kata Ar-Raghib al-Isfahan. Yang kedua, seseorang tidak bersyukur, yang sudah saya contohkan tadi, selalu melihatnya ke atas, tidak ke bawah. Sehingga Imam Al-Bukhari meriwayatkan, unzur, lihatlah ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang lebih rendah daripadamu, wala tangdur ila man huwa fauqakum, jangan kau melihat kepada orang yang lebih tinggi daripadamu. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena sikap demikian akan menghilangkan nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu. Bapak tuh tinggal bapak, si anu matos kapeser anu bapak. Jangan, ibu-ibu sabar. Kenapa? Karena itu adalah sikap tidak syukur nikmat. Yang ketiga, kata Ar-Raghib al-Isfahan, seseorang tidak bersyukur itu adalah merasa apa yang ia hasilkan, apa yang ia dapatkan, hasil jerih payah sendiri. Saya kan pergi pagi, pulang sore, belum macet. Wah, macetnya di Bandung ini sudah Masya Allah di mana-mana. Berangkatnya pagi, terkadang jam 6 menuju kantor. Pulangnya dari sana jam 4, jam 5, datang ke rumah itu capek. Kenapa harus dikeluarkan? Timbullah di dalam dirinya konflik. Keluarkan jangan, keluarkan jangan. Kalau dia mempertahankan hawa nafsunya sehingga ia merasa egonya muncul, ngapain harus dikeluarkan? Saya sudah pergi pagi, pulang sore, capek ini. Timbullah sikap bakhil, pelit dan sebagainya. Jadi kata Ar-Raghib al-Isfahan, orang tidak bersyukur itu disebabkan 3 hal tadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan sikap yang demikian itu. Ghinaka qabla fakrika, gunakan masa kayamu sebelum datang miskinmu, sebelum datang fakirmu. Saya sekarang akan
kutip satu ayat di dalam surah Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu, sampai kamu lupa zikir kepada Allah. Ngurus harta dari pagi sampai sore, nggak ada kesempatan untuk ibadahnya kepada Allah. Waktu sholatnya mepet terus, habis terus karena banyak. Kata Allah, jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu, sampai kamu lupa zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang berbuat demikian, artinya kita sibuk ngurus anak, sibuk harta, sampai kita tidak ingat kepada Allah. Faulaika humul khasirun, maka itulah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wa anfiqu, Allah menyuruh kepada kita apa, Bu? Wa anfiqu, infakan, bukan wa anfihu, ampihkan, bukan. Tapi wa anfiqu, infakan. Mimma, sebagian. Allah tidak menyuruh mengeluarkan harta kita seluruhnya, hanya sebagian saja. Kenapa gitu? Tidak boleh semuanya. Lihat Al-Furqan ayat 64. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ciri hamba Allah itu adalah ketika ia menginfakkan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebihan. Punya uang 500.000 dimasukkan ke kencleng semuanya. Bagaimana kalau anak kita mau minta susu, buat keluarga kita beli beras? Tidak boleh berlebihan. Walam yaqturu, tidak boleh juga kikir. Hartanya em-eman, ke masjid cuma 5.000. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang berbuat demikian, wa kana baina dzalika qawama. Tetapi kita harus qawama. Qawama di sini adalah bersikap adil. Kan kita yang tahu. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga kikir. Di dalam Al-Munafiqun ayat ke-9, kemudian yang 10, wa anfiqu, infakan, mimma, sebagian, mimma razaqnakum, sebagian rezeki yang sudah kami berikan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu di antara kalian al-maut, kematian. Kalau kita sudah mati, apakah harta kita dibawa? Tidak. Si mayit ketika sudah menghadap Allah, pertama hartanya, keluarganya, kemudian yang ketiga amalnya. Hartanya yang ia kumpulkan setiap hari, khudh anni kafanah, ambillah harta yang aku kumpulkan, kafanah, hanya untuk kain kapan saja, selebihnya enggak. Kadang kain kapan sudah diberikan di PDKM di sini, di Pak RT sudah disiapkan, jadi gratis. Kafanah untuk kain kapan saja. Keluarganya cinta mendalam enggak ikut, tetapi amal saleh. Orang munafik ketika dia bergelimang harta, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut, fayaqul, dia berkata kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, laula akhartani, kalaulah engkau mengakhirkan ajal yang dekat ini ya Allah, fa asaddaqa, harta yang saya miliki akan saya sedekahkan untuk fakir miskin, untuk masjid, untuk musola, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi bagian orang-orang yang soleh ya Allah. Itu orang munafik nego kepada Allah, padahal usianya sudah mau diambil sama Allah. Bagaimana jawaban Allah dalam ayat yang selanjutnya? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah menggunakan kalimat lan. Lan itu sekali-kali tidak.
Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan ajal yang dekat ini apabila sudah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ini adalah renungan bagi kita semuanya. Banyak orang apabila dia dititipan harta, berkelimang harta, tetapi tidak ingat kepada saudara kita yang fakir, yang miskin. Tetapi sudah jatuh miskin, baru mau berbagi, baru mau ke masjid. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang keempat, sebentar lagi mau isya. Yang keempat adalah sihhataka qabla suqmika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Bapak dan Ibu, sehat itu mahal sekali ya. Nikmat sekali kita diberikan kesehatan. Berjuta-juta orang yang sakit, coba kita nengok ke rumah sakit, begitu banyak. Mereka bukan tidak mau hadir ke sini, tetapi keterbatasan fisik, sudah lemah, berandai-andai ingin, tetapi tidak bisa. Duduk sedikit, sudah tidak bisa. Oleh karena itu, sehat ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Gunakan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Rasulullah pernah sakit, kakinya bengkak-bengkak, sampai Siti Aisyah bilang, "Ya Rasul, bukankah baginda itu sudah dimaksum? Dimaksum itu dijamin masuk surga. Sudah sholat malamnya libur dulu 1 hari aja, 1 malam aja, biar kaki baginda cepat sembuh." Gitulah. Bagaimana Rasulullah menjawab, "Hei Aisyah, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Sekali lagi, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Artinya, sholat kita adalah sebagai bentuk syukur kita seorang hamba kepada Allah. Alangkah sombongnya kalau kita tidak mau bersujud kepada sang pemilik kita, sang Khalik. Sehingga Nabi mengatakan tadi, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Kalau kita dijamin masuk surga enggak ya Bu? Kita mah belum tentu dijamin masuk surga. Sehingga kita masuk surga bukan karena amalan kita yang ala kadarnya yang sederhana ini kok bisa memasukkan surga yang begitu mulia. Kita bisa masuk surga itu adalah karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, yang kelima, 5 menit lagi Bu ya. Yang kelima, hayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum datang matimu. Ada 3 hal yang selalu dipertanyakan. Kapan kita akan menghadap Allah? Di mana ketika kita sedang diambil oleh Allah? Kemudian sedang apa? Ini 3 hal ini menjadi pertanyaan kita semuanya. Karena mati ini adalah misterius, kita tidak tahu. Kadang ada orang yang sehat tiba-tiba meninggal. Tapi ada juga orang yang lama sakit tetapi nengokin teh yang meninggal teh yang nengokinnya. Ya rahasia Allah. Sebagai renungan bagi kita semuanya, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernapas, za'iqatul maut, akan merasakan yang namanya mati. Kita juga bakal suatu saat ada gilirannya kita semuanya. Wa innama
Innama adalah adatul qasr, litahsis, sebuah penghususan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamatlah disempurnakan pahala-pahala kalian. Artinya gini, kita sholat masih abstrak, belum kelihatan pahalanya. Ibu-ibu pengajian masih belum kelihatan. Ibu-ibu sedekah, bapak sedekah, baca Quran belum kelihatan pahalanya. Sehingga menggunakan wa innama, pada hari kiamatlah disempurnakan pahala-pahala kalian. Jadi kalau nanti baru konkret kelihatan, oh ini teh pahala kita baca Quran, oh ini teh pahala kita bersedekah. Karena Allah menggunakan kalimat innama. Faman zuhziha, kalau di dalam tafsir Jalalain ya, ditafsirkan faman zuhzi ay bu'ida, barang siapa yang dijauhkan anin nar, dari neraka, wa udkhilal jannah, maka akan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang merdeka. Jadi kita baru merdeka 45, ada satu yang belum merdeka. Kenapa? Kita belum ditentukan apakah kita masuk surga, apakah kita masuk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali tipu daya belaka. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Sebagai penutup Zuhair bin Abi Salma mengatakan, ya man yu'anikud dunya la baqa laha. Wahai orang yang gandung terhadap dunia, dunia ini tidak akan kekal. Pagi dan sore datang silih berganti. Ketika kita berada di pagi hari, jangan menunda kebaikan. Belum tentu sore nanti usia kita masih ada. Ketika kita berada di sore hari, di malam hari, maka jangan kita tunda kebaikan kita sampai esok pagi. Siapa yang menjamin esok pagi menjadi bagian milik kita? Kamin sahihin mata min ghairi illah. Banyak orang yang sehat meninggal tanpa sebab. Sehat bukan jaminan seseorang tidak akan mati. Wa kamim maridin asya dahran ila dahri. Banyak orang yang sudah lama menderita sakit, tetapi Allah masih memberikan kesempatan hidup. Kuncinya adalah sehat ataupun sakit, dekatkan diri kita hanya kepada Allah. Yang benarnya dari agama, yang salahnya dari kesalahan saya pribadi, mohon dikoreksi sama guru-guru kami semuanya. Billahi na'budu wa nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Ibni Abbas royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Dalam hati kibarkan tinggi-tinggi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.